Shalom, selamat pagi buat kita semua. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru, 2022. Apapun yang kita alami di 2021 ini, biarlah kita menarik pelajaran. Pemazmur berkata, ajar aku menghitung hari-hari, agar aku beroleh hati yang bijaksana. Lewat pengalaman yang Tuhan izinkan kita lalui, biarlah kita menarik banyak pelajaran untuk menata langkah kita ke depan di tahun 2022. Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengandung janji yang luar biasa. Dahsyat Bapak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 dan 17. Ini sharing yang saya rindu untuk saya bagi buat Bapak Ibu semua. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Ayat 17 mendefinisikan penolong itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sungguh dahsyat janji dan kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita pada pagi hari ini. Dengan penuh semangat saya mau berbagi karena saya yakin bahwa Allah itu telah menetapkan dan merancangkan sesuatu yang hebat dan dahsyat buat kita. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang tergolong orang-orang yang mengasihi dia. Mengasihi dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap apa yang kita punya. Karenanya tiap pagi kita membuat waktu khusus untuk kita dapat ada di dalam hadirat Tuhan. Bersama dia kita tahu kita cakap menanggung segala perkara. Kalau kita mengasihi dia maka segala arahan, perintah, petunjuk pasti kita akan lihat bukan sebagai sebuah beban. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan maka apapun yang kita lakukan demi nama Tuhan itu pasti menyenangkan. Ayo katakan bagi dirimu, saya suka melakukan pekerjaan Tuhan. Saya suka taat kepada Tuhan. Itu sebuah anugerah. Selanjutnya ayat 16 berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Jadi dia sendiri meminta kepada Bapa. Sudah pasti dia akan memberikan, Bapa akan memberikan yang terbaik. Ia akan memberikan kepada saudara dan saya penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya 2022 menjadi sebuah tahun di mana kita akan menikmati sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Sekali lagi, 2022 adalah tahun yang akan membuat kita menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena roh yang akan menyertai kita adalah roh kebenaran. Kita sedang bergerak bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan daging sehingga kita sama seperti orang-orang dunia. Tapi kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara sorga. Warga negara yang berkenan. Warga negara yang berprestasi. Warga negara yang memberikan kontribusi. Even sebelum kita ada di sorga. Karena saya percaya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Ia mencatat dan membalaskan sesuatu yang kita kerjakan. Karenanya Bapak Ibu, roh kebenaran itu akan menolong kita menyesuaikan diri kita. Sehingga kita bisa bersikap. Mulai dari perkataan, mulai dari tindakan. Bahkan lebih dalam lagi, mulai dari apa yang kita pikirkan. Itu selaras. Sehingga orang bisa melihat ada
Ada Tuhan di dalam hidup ini. Ada Kristus di dalam hidupmu. Karena kata Kristus itu mempunyai pengertian diurapi. Jadi saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang diurapi, disertai. Ayat 17 bagian akhir berkata, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal Dia. Maka fungsi daripada roh kebenaran yang tinggal di dalam Dia, di dalam kita, akan menuntun. Dan tuntunannya pasti kita tahu. Tuntunannya pasti bahwa kita dalam damai sejahtera. Tuntunannya pasti membuat kita bergairah untuk melaksanakan dengan tepat. Sehingga terjadilah kegenapan janji Tuhan di 2022. Apa janjinya? Ada sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Dan sebagai garansi, janji itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia berikan roh kebenaran yang akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Sambut tahun baru dengan kegembiraan. Sambut tahun baru dengan kepastian. Sambut tahun baru dengan ucapan syukur. Terima kasih karena aku tahu 2022 lebih baik. Dan karenanya hidupku harus selaras dengan anugerah yang bertambah. Terpujilah nama Tuhan. Amin.